Pemirsa, harapan umat Hindu memiliki kawasan Pura Agung Besakih yang tertata akan segera terwujud. Pura Agung Besakih yang lebih dikenal sebagai Mother Temple tak lama lagi akan jauh dari kesan semrawut, macet, penuh sesak, kotor, dan lalu lalang pedagang asongan. Dengan demikian umat Hindu akan lebih khusyuk dan fokus dalam melaksanakan persembahyangan. Hal tersebut terlihat di lokasi pengembangan kawasan suci Pura Besakih saat Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayandanu Putra meninjau langsung pengerjaan proyek. Berkat kegigihan Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, dalam memperjuangkan pengembangan kawasan suci Besakih sehingga berhasil mendapatkan pembiayaan pembangunan infrastruktur, salah satu dari sekian proyek yang bersumber dari APBN. Pengembangan dan perlindungan ini bertujuan membangun akses jalan dan sirkulasi pergerakan yang efisien dalam kawasan dan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan spiritual, pariwisata dan kegiatan ekonomi masyarakat lokal yang berkualitas, menyediakan tempat parkir, kios, toilet yang cukup dan nyaman bagi masyarakat. Pengembangan yang diajukan Gubernur Jebolan ITB ini yakni dua jenis pekerjaan, yakni proyek infrastruktur perlindungan kawasan suci Besakih oleh Cipta Karya dan proyek overview penataan kawasan Pura Besakih oleh PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Seperti dipaparkan oleh pihak Cipta Karya, pengerjaan proyek infrastruktur dengan nilai sekitar 201 miliar ini dan waktu pelaksanaan 501 hari meliputi pengembangan di kawasan Manikmas, Bencingah, dan Margi Agung. Untuk kawasan Manikmas dibangun area parkir bertingkat 3 yang diklaim mampu menampung sekitar 1.400 kendaraan roda 2 dan 88 unit kendaraan roda 4 serta terdapat kios, ruang tunggu dengan kapasitas 215 unit kursi, kantor desa, pelataran Pura Manikmas bahkan dilengkapi fasilitas puskesmas dan sekolah dasar. Sementara areal Bencingah yang tidak hanya menata pelataran pura dan kawasannya, namun juga dibangun areal khusus UMKM sekitar 75 unit guna memfasilitasi para pedagang. Transaksi jual beli tidak mengganggu perjalanan para pemudik menuju pura. Para pemudik yang berminat pun seusai bersembahyang bisa berbelanja dengan leluasa. Di sisi lain, penataan area Margi Agung difokuskan pada penataan ruas jalan sepanjang Margi Agung dan penataan Candi Bentar serta pesucian Manikmas. Pihaknya optimis proyek itu bisa selesai tepat waktu. Bahkan ada beberapa bangunan yang ditarget usai bulan Agustus ini. Sementara untuk pengerjaan proyek overview, penataan kawasan Pura Besakih berdasarkan paparan pihak PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk telah terrealisasi 46% lebih. Dari target sekitar 37% per tanggal 13 Agustus 2022. Proyek ini menelan anggaran sekitar 378 miliar rupiah lebih. Dari progres pengerjaan yang sudah terlaksana, penataan kawasan Pura Besakih optimis bisa selesai tepat waktu. Di lokasi terlihat keindahan, kemegahan dan keagungan Pura Suci Besakih semakin terlihat. Gubernur Koster didampingi Kapolda Bali melanjutkan perjalanan untuk meninjau penataan daerah aliran Sungai Das, rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Gunakse Kelungkung. Gubernur Bali pada kesempatan itu meninjau rencana pembangunan jembatan penghubung antara sisi barat dan sisi timur sungai. Gubernur Koster bersama Kapolda Bali pun berkesempatan mulang sarana upacara ke area Das guna memohon keselamatan bagi para pekerja dan kelancaran pembangunan yang telah direncanakan. KMB melaporkan.